Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Jatmiko. NIM saya 222111341. Akan menjelaskan tentang materinya Al-Quran. Baik, ada 6 pembahasan. Yang pertama pembahasan pengertian Al-Quran, yang kedua fungsi Al-Quran, yang ketiga sejarah Al-Quran, yang keempat faktor karakteristik Al-Quran, yang kelima peristiwa turunnya Al-Quran, yang keenam keutamaan Al-Quran. Baik, pembahasan yang pertama pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang bermakna bacaan. Sedangkan dalam istilah Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat atau bab yang masing-masing terdiri dari ayat-ayat atau ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode wahyu selama 23 tahun. Setiap ayat atau surat dalam Al-Quran memiliki keindahan bahasa dan makna yang mendalam, serta dalam memberikan pengaruh yang kuat pada pemahaman, keagamaan, dan moralitas individu. Selain itu, Al-Quran juga dianggap sebagai bacaan yang membawa keberkahan, sehingga banyak umat Islam yang mengamalkan membaca Al-Quran secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk bagi umat muslim, tapi untuk manusia secara umum. Yang kedua, Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Furqan adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia lainnya, yang bisa menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, di antaranya yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah atau benar. Yang tiga, al-syito atau obat. Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, melainkan bisa juga penyakit mental atau psikologis. Yang keempat, al-mauizat atau nasihat. Al-Quran juga sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga sumber pokok ajaran-ajaran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Ketiga, sejarah Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran ke bumi secara bertahap, di mana hal itu tidak dialami oleh kitab-kitab sebelumnya, sehingga menunjukkan keagungan dan kemujizatan Al-Quran seperti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala maksi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nuzul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bertepatan pada tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang melaksanakan kholwat atau mengasingkan diri ke tempat yang suci untuk bertafakur di Gua Hiro. Dan saat itu dirinya menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril. Menurut Manna Al-Qatan terdapat 2 mazhab tentang proses turunnya Al-Quran, yang yaitu berpendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran yaitu turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan selama 23 tahun, hadis riwayat Ibnu Abbas. Pendapat kedua yaitu Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada malam yang diberkahi. Sudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang memang kurang lebih 2-3 tahun. Selanjutnya, faktor karakteristik Al-Quran. Al-Quran adalah firman kalam Allah, bukan perkataan malaikat Jibril, atau dia hanya penyampaian wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah.
dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran tapi bernama lain. Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individu maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra, bahasa, dan semerik-meriknya suatu atau ayat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta periwayatan untuk dilakukan demi masa ke masa secara berturut sampai kepada kita. Selanjutnya, peristiwa turunnya Al-Quran. Perdebatan salah satu bentuk perdebatan yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran adalah polemik antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Contohnya ketika umat Islam dan Yahudi saling berdebat karena membanggakan kiblat mereka, orang Yahudi berkata bahwa Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah, karena di sanalah tempat hijrah para nabi dan terletak ke tanah suci. Umat Islam berkata pula bahwa Ka'bah yang paling utama dan mulia. Perdebatan ini adalah contoh asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surat Al-Imran ayat 96 yang berbunyi, sesungguhnya rumah-rumah yang mula dibangun untuk tempat beribadah manusia al-Baitul yang ada di Mekah. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan merupakan bentuk perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, kemudian turun ayat guna meluruskan agar tidak terulang lagi. Hal ini terjadi kejadian ketika Abdurrahman bin Auf melakukan kenduri dan menjamu para sahabat yang datang dengan makanan yang serta khamar. Mereka pun berpesta sebagai mabuk. Ketika datang waktu maghrib, mereka salat dan salah satunya menjadi imam. Karena dalam keadaan mabuk, sang imam salah satu membaca bacaan sholat. Peristiwa itu sama kepada Nabi, maka turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran. Malam nuzul Quran yang pertama yaitu malam turunnya Al-Quran, dan ini tidak terjadi di malam-malam yang lain. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan bukan untuk Nabi Muhammad sendiri, tapi untuk menjadi pembeda antara hak dan batil, juga menjadi petunjuk umat Islam. Malam turunnya Al-Quran. Malam nuzul Quran yang pertama yaitu malam turunnya Al-Quran, dan ini tidak terjadi di malam-malam yang lain. Kitab suci Quran ini diturunkan bukan untuk Nabi Muhammad sendiri, tetapi untuk menjadi pembeda antara hak dan batil, juga menjadi petunjuk bagi umat Islam. 2. Diturunkan wahyu pertama. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Satu wahyu tersebut diturunkan Nabi Muhammad SAW sedang melakukan kholwat di Gua Hiro. Setelah itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut. Yang ketiga, diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi utusan dan menjadi nabi terakhir. Tepat setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah. Beliau juga merupakan nabi terakhir dalam sejarah Islam, yang artinya nabi membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menjadi menuju zaman yang terang benderang. Malam nuzul Quran adalah disebut lebih baik daripada 1000 bulan karena memiliki makna bahwa amalan ibadah yang dilakukan bernilai lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 3. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.